Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrizky Wulandari, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, semester 2 unit 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosioemosional pada masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa untuk bekerja dan bercinta. Terkadang menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Bagi sebagian kita, menemukan tempat dalam masyarakat dewasa dan mencapai kehidupan yang lebih mapan membutuhkan waktu yang lebih panjang dari yang kita bayangkan. Kita masih bertanya pada diri kita, siapa kita, dan khawatir jika tidak cukup untuk menjadi diri kita yang sekarang. Sosioemosional menjadi salah satu aspek perkembangan dalam kehidupan pada masa dewasa awal. Poin pertama, perkembangan sosioemosional pada masa dewasa awal adalah 1. Perkembangan identitas pada peralihan masa dewasa. Keadaan sosio-emosi pada diri individu dapat menentukan keberlangsungan hidupnya. Hasil riset yang dilakukan oleh McAdam dan Olsen, SRPV, Covino, dan Carlson membuktikan bahwa usia 20 tahun pertama kehidupan seseorang dapat menentukan keadaan sosio-emosi pada usia dewasa. Hasil penelitian lain menyatakan keadaan temperamen pada masa dewasa dapat terkendalikan secara baik. Orang dewasa yang pada saat anak-anak memiliki temperamen yang mudah akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mudah. Lain halnya dengan orang dewasa, pada saat anak-anak mendapatkan kekangan, pada temperamennya akan kurang bersikap asertif dalam memahami kehidupannya. Sedangkan orang dewasa pada saat anak-anak yang dapat mengontrol emosinya dengan baik, cenderung dapat mengontrol emosinya pada masa dewasa secara afektif. Poin kedua perkembangan sosioemosional pada masa dewasa awal adalah B. Perkembangan kepribadian. Dewasa awal merupakan satu tahap yang dianggap kritikal selepas alam remaja. Ia dianggap kritikal karena disebabkan pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada peringkat ini, seseorang perlu membuat pilihan yang tepat demi menjamin masa depannya terhadap pekerjaan dan keluarga. Berbagai masalah timbul, terutama dalam perkembangan karir dan juga hubungan dalam keluarga. Dan masalah yang timbul tersebut merupakan salah satu bagian dari perkembangan sosioemosional. Sosioemosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Terdapat 4 pendekatan perkembangan kepribadian orang dewasa, yaitu 1. Model tahapan normatif atau normative stage models, yaitu model teoritis yang memotret urutan umum perkembangan berkaitan dengan usia yang terus berlangsung sepanjang hidup, sebanyak yang terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja. Riset krisis normatif telah menemukan perubahan utama dan dapat diprediksi dalam kepribadian orang dewasa. Erik Erikson percaya bahwa kepribadian terus berubah sepanjang hidup. Variasi teori Erikson bersumber dari studi awal yang dilakukan George Phelan dan Daniel Levinson. Model tahapan normatif ini keseluruhannya didasarkan kepada riset yang hanya dilakukan terhadap pria, menyatakan bahwa semua orang mengikuti rangkaian dasar perubahan terkait usia dan emosional yang sama. Perubahan tersebut bersifat normatif, dalam arti perubahan tersebut tampaknya sebagai hal yang biasa atau common bagi sebagian besar anggota populasi dan muncul dalam periode berurutan atau tahapan-tahapan yang terkadang ditandai dengan krisis emosional yang melampangkan jalan kepada perkembangan yang lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, model timing of event, yaitu model teoritis yang menganggap keterkaitan perubahan tersebut kepada usia sama banyaknya dengan ketertarikannya kepada perwujudan dan penentuan waktu peristiwa penting dalam hidup, baik yang disengaja maupun tidak. Model ini menekankan perbedaan individual dan kontekstual.
Alih-alih melihat perkembangan kepribadian orang dewasa sebagai fungsi dari usia, model timing of event yang didukung oleh Bernice Negerton pada tahun 1965 berpendapat bahwa rangkaian perkembangan tersebut tergantung kapan peristiwa tertentu terjadi dalam kehidupan seseorang. Peristiwa yang terjadi sesuai perkiraan disebut tepat waktu atau on time, sedangkan peristiwa yang terjadi lebih awal atau lebih lambat disebut off time. Peristiwa yang menjadi normatif ketika terjadi tepat waktu menjadi tidak normatif ketika terjadi di luar waktu yang telah diperkirakan. Merujuk model ini, orang-orang biasanya sangat awas dengan penentuan waktu mereka sendiri dan waktu sosial. Waktu sosial menentukan norma atau harapan kultural bagi suatu waktu dalam kehidupan, di mana peristiwa penting tertentu seperti pernikahan, menjadi orang tua, mulai bekerja, dan masa pensiun seharusnya terjadi. Kemudian yang ketiga, model trait, yaitu model teoritis yang fokus kepada sifat atau atribut mental, emosional, temperamental, dan perilaku, seperti tampak riang dan lekas marah. Studi berbasis sifat menemukan bahwa kepribadian orang dewasa berubah sangat sedikit. Ketimbang memerhatikan rangkaian kehidupan umum, model trait ini memerhatikan stabilitas atau perubahan dalam sifat kepribadian. Para periset yang tergabung dalam National Institute on Aging telah mengembangkan dan menguji model 5 faktor yang terdiri dari berbagai faktor yang tampaknya mendasari 5 kelompok sifat yang saling berhubungan, dikenal dengan Big Five. Kelima kelompok tersebut adalah 1. Neuroticisme, yang kedua extraversion, yang ketiga openness to experience, yang keempat consistentness, dan yang kelima agreeableness. Neurosisme adalah kumpulan 6 sifat negatif yang mengindikasikan ketidakstabilan emosional, seperti kepanikan, sikap bermusuhan, depresi, kesadaran diri, impulsif, dan rapuh. Orang dengan tingkat neurosis yang tinggi bersifat gugup, penakut, lekas marah, mudah tersulut, dan sensitif terhadap kritik. Mereka dapat merasa sedih, tidak berdaya, kesepian, bersalah, dan merasa tidak berharga. Kedua, extraversion, yaitu terbuka, juga memiliki 6 sisi, yaitu hangat, bersahabat, asertif, aktif, pencari kegembiraan, dan emosi positif. Orang ekstrovert bersifat sosial dan menyukai perhatian. Mereka terus sibuk dan aktif, mereka secara konstan mencari kehebohan, dan mereka menikmati kehidupan. Yang ketiga, orang-orang yang open to experience, yaitu terbuka terhadap pengalaman, ingin mencoba hal-hal baru dan penuh berisi ide-ide baru. Mereka memiliki imajinasi yang jernih dan perasaan yang kuat. Mereka menghargai keindahan dan seni, serta mempertanyakan nilai tradisional. Yang keempat, orang-orang consistentness, yaitu teliti, adalah mereka yang berprestasi. Mereka kompeten, teratur, patuh, tenang, dan berdisiplin. Kelima, orang-orang yang agreeable atau menyenangkan adalah mereka yang dapat dipercaya, terus terang, mengalah, rendah hati, mudah dipengaruhi. Kemudian yang keempat, model tipologikal, yaitu model teoritis yang mengidentifikasikan tipe atau gaya kepribadian yang lebih luas, yang merepresentasikan sifat kepribadian yang terorganisir dalam diri individu. Model ini juga cenderung menemukan stabilitas dalam kepribadian yang patut dipertimbangkan. Menurut Caspi, pada tahun 1998, model tipologis merupakan pelopor pendekatan tipologis. Pendekatan ini memandang kepribadian sebagai pelaksanaan fungsi yang mempengaruhi dan yang merefleksikan sikap, nilai, perilaku, dan interaksi sosial. Riset tipologis tidak selalu berlawanan dengan riset sifat, tapi mencoba melengkapi dan memperluasnya. Tiap tipe yang telah muncul dalam sejumlah studi adalah ego resilience, over-controlled, dan under-controlled. Dalam 3 tipe tersebut, orang-orang dibedakan menurut ego resilience atau kemampuan beradaptasi di bawah stres, dan ego control atau kontrol diri.
Orang-orang ego resilience dapat menyesuaikan diri dengan baik, percaya diri, independen, pandai berbicara, atentif, membantu, kooperatif, dan berfokus kepada tugas. Orang-orang over-controlled cenderung pemalu, diam, penuh rasa khawatir, dan bergantung kepada orang lain. Mereka cenderung menyimpan pikiran mereka untuk mereka sendiri dan menarik diri dari konflik, dan merekalah subjek terbesar depresi. Orang-orang under-controlled lebih aktif, energik, impulsif, gigih, dan mudah tertarik. Tipe kepribadian yang mirip ini tampaknya eksis dalam kedua jenis kelamin, lintas kultur, dan kelompok etnis, dan anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Poin ketiga perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal adalah C. Intimasi. Intimasi versus isolasi adalah isu utama masa dewasa awal. Jika seorang dewasa awal tidak dapat membuat komitmen personal yang dalam terhadap orang lain, kata Erikson, maka mereka akan terisolasi dan self-absorbed, terpaku pada kegiatan dan pikirannya sendiri. Akan tetapi, mereka juga butuh kesendirian atau isolasi sebagai upaya merefleksikan kehidupan mereka. Ketika mereka berusaha menyelesaikan tuntutan saling berlawanan dari intimasi, kompetisi, dan jarak, mereka mengembangkan pemahaman etis yang dianggap Erikson sebagai tanda kedewasaan. Intimasi terdiri dari 1. Pertemanan. Menurut Hartop dan Stephens pada tahun 1999, pertemanan pada masa dewasa awal dan pertengahan cenderung berpusat pada pekerjaan dan aktivitas parenting, serta berbagi kepercayaan diri dan masukan. Tentu saja pertemanan memiliki kualitas dan karakter yang beragam, sebagian sangat intim dan suportif, sedangkan yang lain ditandai dengan konflik yang kerap terjadi. Sebagian teman mungkin memiliki ketertarikan yang sama, sedangkan yang didasarkan kepada aktivitas tunggal yang dilakukan bersama. Sebagian pertemanan berlangsung seumur hidup, sedangkan yang lain cepat berlalu. Beberapa pertemanan terbaik lebih stabil ketimbang keterikatan kepada kekasih atau pasangan. Menurut Carberry dan Burmester pada tahun 1998, seorang dewasa awal yang masih melajang amat bergantung kepada pertemanan untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka dibandingkan orang dewasa awal yang telah menikah atau yang telah menjadi orang tua. Kemudian yang kedua ada cinta. Sebagian besar orang menyukai kisah cinta, termasuk kisah cinta mereka sendiri, hingga tingkatan tertentu. Kata Robert J. Sternberg pada tahun 1995, cinta adalah cerita. Para kekasih adalah penulisnya, dan jenis cerita yang mereka buat merefleksikan kepribadian dan perasaan mereka akan hubungan tersebut. Cerita cinta juga berbeda secara historis dan lintas kultur. Membayangkan cinta sebagai cerita dapat membantu kita melihat bagaimana orang memilih dan memadukan elemen plot. Menurut teori cinta triangular Sternberg, ketiga elemen cinta tersebut adalah intimasi, hasrat, dan komitmen. Intimasi, elemen emosional, mencakup pengungkapan diri yang akan mengarah kepada keterhubungan, kehangatan, dan kepercayaan. Hasrat, elemen motivasional, didasarkan kepada dorongan batin yang menerjemahkan gejolak fisiologis ke dalam hasrat seksual. Komitmen, elemen kognitif, adalah keputusan untuk mencintai dan untuk terus dicintai. Tingkatan tiap elemen tersebut mempresentasikan penentuan jenis cinta apa yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang ketiga, gaya hidup menikah dan tidak menikah dan kohabilitasi. Aturan bagi perilaku yang dapat diterima pada saat ini lebih elastis dibandingkan pada paruh pertama abad ke-20. Norma pada saat ini tidak lagi mendikte bahwa seseorang harus menikah, terus berada dalam perkawinan atau memiliki anak, dan pada usia berapa hal tersebut harus dilaksanakan. Orang-orang bisa saja terus melajang, hidup bersama dengan pasangan berjenis kelamin sama atau berbeda tanpa ikatan pernikahan, bercerai, menikah kembali, menjadi orang tua tunggal, atau terus hidup tanpa kehadiran seorang anak, dan pilihan seseorang sangat mungkin berubah sepanjang masa dewasa.
hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau cohabitation atau kumpul kebo adalah gaya hidup di mana pasangan belum menikah yang terlibat dalam hubungan seksual hidup bersama dalam apa yang terkadang disebut dengan konsensual atau informal union, di mana pasangan hidup bersama secara praktis memiliki hak legal yang sama dengan pasangan yang menikah. Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan ini dapat dijadikan sebagai pengganti perkawinan atau sebagai perkawinan percobaan. Sangat mudah untuk memperpanjang waktu percobaan sebelum membuat komitmen jangka panjang. Ditambah lagi ada tren hidup bersama sebagai ganti dari menikah kembali setelah perceraian. Akan tetapi, hubungan hidup bersama kurang memuaskan dibandingkan pernikahan. Hidup bersama kehilangan beberapa keuntungan ekonomi, psikologi, dan kesehatan perkawinan yang datang dari keamanan komitmen jangka panjang, pembagian sumber ekonomi dan sosial yang lebih besar, dan koneksi komunitas yang lebih kuat. Kemudian yang keempat, menjadi orang tua. Dalam masyarakat agraris pra-industrial, keluarga besar merupakan keharusan. Anak-anak membantu pekerjaan keluarga, dan pada akhirnya akan mengurus orang tua mereka yang lanjut usia. Tingkat kematian pada masa kanak-kanak sangat tinggi, dan memiliki banyak anak membuat kesempatan mencapai kedewasaan menjadi lebih besar. Pada saat ini, tingkat harapan hidup bayi dan anak-anak telah meningkat dengan pesat, dan di negara industri, keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi. Di negara berkembang, di mana masalah utamanya adalah kelebihan jumlah penduduk dan kelaparan, terdapat kesadaran untuk membatasi jumlah keluarga dan memberi jarak yang jauh antara satu anak dengan anak berikutnya. Orang-orang pada saat ini bukan saja memiliki lebih sedikit anak, akan tetapi juga baru memilikinya pada bagian lebih kemudian hari dari kehidupan mereka. Seringkali karena menghabiskan tahun-tahun awal masa dewasa mereka untuk meraih pendidikan atau memantapkan karir. Kemudian yang terakhir ada perceraian. Peningkatan dalam perceraian telah diiringi dengan diluluskannya undang-undang perceraian yang lebih liberal, yang mengeliminasi keharusan mencari kesalahan pasangan. Undang-undang ini merupakan respons terhadap perkembangan sosial menunjukkan angka perceraian yang makin besar. Ketimbang terus bersama demi anak, banyak pasangan yang sedang berkonflik menyimpulkan bahwa mengekspos anak kepada konflik parental yang berkesinambungan mengakibatkan bahaya yang lebih besar, walaupun riset menyatakan hal tersebut tidak selalu benar. Dan dengan meningkatnya jumlah pasangan yang tidak memiliki anak, akan lebih mudah untuk kembali melajang. Mungkin yang paling penting, ketika sebagian besar orang-orang pada saat ini berharap pernikahan mereka akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, lebih sedikit dari mereka yang mengharapkan pernikahan tersebut akan langgeng. Karena itu, dapat diperkirakan bahwa perceraian menjadi apa yang diistilahkan oleh sebagian sosiolog sebagai pernikahan permulaan, atau pernikahan pertama berjalan tanpa anak, tempat di mana orang melangkah ke langkah selanjutnya. Amato and Bot pada tahun 1997. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.